إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat aman. Kemudian nikmat Allah panjangkan usia kita dan Allah berikan kemampuan untuk kita untuk melaksanakan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah agar semua ibadah kita dari awal Ramadan sampai malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan atau aku pasti mengabulkan doa-doa hambaku jika dia mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi atau melakukan apa yang aku wajibkan kepadanya dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita mohon kepada Allah agar ada di antara kita ini orang yang doanya selalu Allah kabulkan. Dalam kondisi seperti ini, wabah, dalam kondisi seperti ini, susah mencari nafkah, ketidaknyamanan kita merasa tidak aman keluar rumah, kita diwajibkan menggunakan masker dan seterusnya. Maka mudah-mudahan di antara kita ada orang yang mustajab berdoa, orang yang doanya selalu dikabulkan Allah, dan orang ini benar-benar memanfaatkan yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama yang ternama, dan sebelum beliau menjadi ulama dia adalah orang biasa. Kemudian beliau sempat melihat satu kejadian dan Allah seakan-akan dengan kejadian ini menggiring Abdullah ibn al-Mubarak untuk menjadi ulama yang besar. Pernah beliau mendapati seorang laki-laki miskin, tidak punya apa-apa, kondisi kehidupannya sangat susah. Kemudian Abdullah ibn Mubarak selalu mengikuti orang tua ini, dan sampai suatu hari orang tua ini tersandung oleh besi, dan didapati setelah beliau tersandung ini ada emas jumlahnya 10 keping. Kemudian laki-laki ini membawanya pulang ke rumah, dan laki-laki ini mengatakan kepada istrinya, Ibnu Mubarak selalu mengikuti orang ini sampai pulang ke rumah dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua miskin ini. Sampai di rumahnya, Ibnu Mubarak melihat laki-laki ini memelihara seorang istri yang tua serta 8 atau 7 wanita dalam kondisi tidak punya apa-apa. Maka apa yang terjadi? Laki-laki ini mengatakan,
aku mendapatkan harta emas ini yang jumlahnya 10 keping, dan ini aku harus umumkan selama 1 tahun. Jangan ada yang mengambil. Kemudian laki-laki ini mengatakan kepada istrinya, kalau kamu mengambil emas ini, aku akan menceraikan kamu. Perhatikan ma'asyiral muslimin, harta yang halal yang selalu diberikan kepada laki-laki tua ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, orang tua ini kembali ke tempat di mana dia menemukan harta tersebut. Sampai didengar ada laki-laki yang mengatakan, siapa yang menemukan harta saya? Saya kehilangan emas 10 keping di tempat ini. Kemudian laki-laki tua ini tidak mengatakan saya. Laki-laki tua ini menghampiri orang ini dan mengatakan, kalau ada yang menemukan, Anda akan memberikan hadiah apa? Imbalan apa yang akan Anda berikan? Kata yang punya harta ini, aku tidak memberikan apa-apa kecuali aku hanya mendoakan kebaikan untuk dia. Padahal orang tua ini mengatakan kepada keluarganya, saya malu kalau minta untuk makan saya dan keluarga saya. Sementara dia memelihara 8 orang perempuan. Kemudian terus berjalan sebulan, 2 bulan, orang tua ini selalu merayu orang ini, kamu beri hadiah apa? Ibnu Mubarak menceritakan bahwasanya Ibnu Mubarak menceritakan kepada orang yang punya harta ini, sudahlah berikan imbalan, ini orang miskin. Orang miskin dan memelihara 8 orang perempuan. Kata orang ini, tidak, aku hanya mendoakan saja. Kalau kita mendengar posisi kita seperti Ibnu Mubarak, kita akan mencaci orang ini. Sudah hartanya 10 keping emas ditemukan, minta imbalan tidak dikasih. Tapi apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Laki-laki ini sampai tidak kuat dan mengatakan, harta itu ada pada saya, ada di rumah. Datanglah ke rumah. Orang yang punya harta ini datang dengan harapan orang tua ini kalau melihat kondisi rumahnya, orang yang punya harta akan memberikan imbalan. Kemudian sampai ke rumah orang tua ini dan didapati kondisi dan mengatakan orang tua ini, saya belum ada makan. Berhari-hari, berbulan-bulan kita hanya makan kurma dan air. Tidak ada roti, tidak ada apa-apa kecuali kurma dan air. Ini harta Anda, dan kalau Anda mau, beri kami imbalan. Kata orang ini, tidak. Aku hanya mendoakan saja. Kemudian ma'asyiral muslimin, beberapa hari setelah itu laki-laki ini datang dan diikuti oleh Ibnu Mubarak. Dan laki-laki ini mengatakan, wahai orang tua, aku memiliki warisan dari ayahku. 1/3 warisan itu aku gunakan untuk masjid, untuk bangunan, untuk sedekah dan lain-lain. 1/3-nya lagi aku gunakan untuk memberikan kepada orang miskin. Dan harta ini akan aku berikan semuanya kepadamu. Maka ma'asyiral muslimin, orang laki-laki ini mengatakan, aku hanya ingin menguji kejujuran Anda. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Orang tua ini menerima dan dibagikan kepada 8 orang perempuan. Dia 1 dan yang 1 Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak dapat jatah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak? Emas ini digunakan untuk safar, untuk menuntut ilmu, dan harta ini tidak habis-habis. Sampai Ibnu Mubarak mengatakan, harta ini berkah. Semenjak aku mendapat harta ini, aku tidak pernah merasakan kesusahan. Hidupku Masya Allah barakah, aku menuntut ilmu dengan mudah. Setelah selesai menuntut ilmu, Ibnu Mubarak kembali mencari orang tua itu. Orang tua itu sudah meninggal. Istrinya sudah meninggal. Saudara-saudaranya yang dipelihara meninggal. Tersisa 4 anak perempuan dan dicari oleh Ibnu Mubarak, dan keempat-empatnya menjadi pedagang yang sukses dan dinikahi oleh orang-orang terpandang dari harta yang halal. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, di waktu yang lain Ibnu Mubarak setelah beliau menjadi ulama besar dan beliau tinggal di Makkah,
Dan pada waktu itu terjadi musim paceklik, musim panas, tidak ada hujan, kemarau. Maka Ibnu Mubarak menyaksikan banyak orang melakukan salat istisqa. Ibnu Mubarak mengatakan tidak menambah. Istisqa itu tidak menambah kepada kami, melainkan semakin panas dan kondisi semakin berat. Apa yang terjadi? Satu Jumat tidak ada hujan. Jumat yang kedua turun belum ada hujan, sehingga mengumpulkan orang-orang lagi. Kemudian didapati di sana ada satu orang laki-laki yang kurus, yang hitam. Kemudian Ibnu Mubarak selesai sholat istisqa dengan mereka. Orang laki-laki ini selesai sholat, beliau sujud. Dan Ibnu Mubarak, bahasa kita nguping apa yang dibacakan oleh orang laki-laki ini. Orang laki-laki ini mengatakan, Ilahi, wahai Tuhanku, aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud ini sampai engkau turunkan hujan. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Ibnu Mubarak mendengar doa orang ini. Ibnu Mubarak melihat ke atas dan dilihat awan ini ngumpul dan ternyata Allah turunkan hujan. Doa mustajab dari seorang laki-laki. Ibnu Mubarak mengikuti laki-laki ini. Kemana pergi orang laki-laki ini? Ternyata orang laki-laki ini pulang ke satu tempat di mana di sana adalah tempat jual beli budak. Keesokan harinya Ibnu Mubarak pulang dan datang membawa dinar dan dirham. Datang ke rumah tersebut dan mengetuk pintu dan bertanya, apa ini tempat jual beli budak? Dia bilang, iya, saya mau membeli budak. Dikeluarkan 30 orang budak, yang mereka ini orangnya kuat-kuat, badannya bagus. Karena orang beli budak itu pasti yang kuat, yang bisa kerja keras, yang fisiknya tidak ada cacat. Kalau ada cacat harganya turun. Setelah ditunjukkan 30 orang, Ibnu Mubarak bertanya, apa ada selain orang ini? Selain 30 orang ini ada lagi apa tidak? Kata orang ini, ada satu orang, kurus, dan orang ini aneh, tidak mau bicara sama orang. Kata Ibnu Mubarak, arini, tunjukkan kepadaku. Dikeluarkan orang laki-laki ini, kemudian Ibnu Mubarak mengatakan berapa harganya. Yang punya budak ini mengatakan harganya adalah puluhan dirham dan sekian dinar. Tapi untuk orang ini cukup saya berikan 10 dirham saja. Kata Ibnu Mubarak, aku akan bayar 17 dirham, aku tambah dan aku bayar. Selesai. Kemudian orang ini dituntun oleh Ibnu Mubarak, digandeng. Dan orang ini mengatakan, wahai fulan, kenapa engkau membeli saya? Saya tidak bisa bantu pekerjaanmu. Saya ini lemah. Saya tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaanmu. Kata Ibnu Mubarak, aku membelimu tidak untuk menjadi budak, tapi aku akan menjadi budakmu dan engkau sebagai tuanku. Orang ini heran. Tanya lagi, kenapa? Ibnu Mubarak mengatakan, sungguh aku melihat kemarin engkau sujud dan engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai engkau turunkan hujan. Artinya doamu ini mustajab. Aku jadikan tuan dan aku menjadi pelayanmu. Karena doanya selalu dikabulkan. Laki-laki ini mengatakan, wahai fulan, kalau gitu bebaskan saya. Kata Ibnu Mubarak, anta hur, kamu merdeka, kamu sudah bukan budak lagi. Artinya sudah tidak ada keterikatan kepada Ibnu Mubarak. Sampai keesokan harinya, kedua-duanya berwudu, kedua-duanya salat 2 rakaat. Kemudian budak ini berdoa kepada Allah, Allahumma atau ilahi laqad abadtuka salasina sana. Wahai hambaku, aku telah beribadah kepadamu selama 30 tahun. Tidak ada yang tahu ibadah ini. Wa annal ahda baini wa bainak, dan perjanjianku ya Allah antara aku dan engkau adalah ibadahku ini tidak ada yang tahu
kalau sampai ada yang tahu ya Allah, faqbidni, maka matikan aku. Kalau ada yang tahu ibadahku ya Allah, maka matikan aku. Karena Allah sudah membuka sater ini. Apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak salat di belakangnya dan mendengar doa hamba ini. Selesai doa, hamba ini pingsan, kemudian meninggal. Orang ini doanya Allah kabulkan. Begitu minta Allah kabulkan, begitu minta Allah kabulkan. Dan kita mohon kepada Allah agar di antara kita ada orang yang kondisinya seperti hamba ini. Maka pesan kita, kalau bangun malam, jadikan malam Anda adalah saat berkhulwah kepada Allah. Jangan berkhulwah kita kepada Allah dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita hanya sepi, berdua hanya dengan Allah, kita bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika kita ibadah kepada Allah, kita tunjukkan ibadah kita kepada manusia. Mari kita contoh orang ini. Ibnu Mubarak setelah itu memberikan kafan kepada orang ini. Cuman kafannya tidak bagus, kafannya jelek. Kemudian disolatkan, dimakamkan. Di malam hari ketika Ibnu Mubarak tertidur, kemudian beliau mimpi didatangi seorang laki-laki dan bersamanya seorang laki-laki yang badannya besar. Kemudian orang ini mengatakan, ya Ibnul Mubarak, afala tastahi min Allah, apa kau tidak malu kepada Allah? Kata Ibnu Mubarak, aku malu kepada Allah, aku banyak salat kepada Allah, aku banyak melakukan salat. Apa kata orang yang datang ke dalam mimpi Ibnu Mubarak? Bukankah yang meninggal hari ini adalah salah seorang dari wali Allah, dan engkau memberikan kafan-kafan yang buruk? Apa kau tidak malu kepada Allah? Yang meninggal ini wali Allah. Allah berikan keistimewaan kepada Allah, kepada orang ini. Ibnu Mubarak bertanya, wahai fulan, man anta wa man ma'ak? Siapa anda dan siapa yang bersama anda yang besar ini? Orang ini mengatakan kepada Ibnu Mubarak, ana Muhammadun Rasulullah wa hadza abi Ibrahim. Aku adalah Muhammad Rasulullah dan yang bersamaku adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di pagi harinya Ibnu Mubarak kembali mengaduk lagi tanah itu, kemudian digantikan dengan kafan yang bagus, disolati kembali dan dimakamkan kembali. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah, kita mohon agar di antara kita ini termasuk orang yang Allah jawab secara langsung doanya, sehingga ketika kita mohon kepada Allah agar wabah ini dihilangkan dari kita, Allah kabulkan. Agar kondisi yang berat ini ketika orang ini mengamini atau memohon kepada Allah, agar diangkat segala kesulitan ini, Allah kabulkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita selalu mohon kepada Allah kekuatan, mohon kepada Allah bimbingan agar kita dijadikan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.